Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Imelda bersama Halimatus Sa'dia dan Luis Veneta Ruma dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia akan mempresentasikan telaah literatur untuk model revitalisasi bahasa di Indonesia. Dalam diskusi ini kami membagi 5 bagian struktur presentasi. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang revitalisasi bahasa di Indonesia yang ada saat ini. Kemudian kami akan menguraikan konsep revitalisasi bahasa yang kami bawa. Kemudian yang ketiga, kami akan menjelaskan berbagai revitalisasi bahasa yang telah dilakukan di dunia. Ada yang pertama adalah Australia dan New Zealand, kemudian kami akan menjelaskan revitalisasi bahasa di Asia, selanjutnya Afrika, Arktik, Eropa, dan terakhir Amerika. Bagian keempat kami akan menggambarkan kondisi bahasa di dunia dan revitalisasi yang telah dilakukan, juga apa yang sudah dilakukan Indonesia dan bagaimana kondisi bahasa di Indonesia, terutama untuk bahasa lokal. Terakhir kami akan menguraikan model revitalisasi bahasa yang kami usulkan untuk Indonesia. Berlanjut kepada slide berikutnya, kami akan membahas tentang revitalisasi bahasa di Indonesia yang ada saat ini. Kita tahu bahwa minat kajian tentang revitalisasi bahasa di Indonesia itu muncul sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintah daerah, yaitu ketika pemerintah daerah memiliki komitmen atau harus memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan identitas daerah, sehingga bahasa ini menjadi salah satu elemen penting dalam identitas daerahnya. Dalam hal revitalisasi bahasa, sayangnya begini, dari otonomi daerah ini terus keinginan untuk menciptakan identitas lokal ini, kondisi bahasa daerahnya juga tidak cukup baik karena beberapa di antaranya itu terancam kepunahan. Kemudian dalam kondisi tersebut, pemerintah pusat maupun daerah melakukan usaha dengan membuat dokumentasi yang untuk menunjang muatan lokal bahasa daerah. Akan tetapi hal ini sebenarnya tidak berubah seperti yang pernah dilakukan di masa Orde Baru. Hanya saja jumlahnya jadi lebih banyak karena selain jumlah provinsi bertambah, kabupaten dan kota juga diminta untuk memiliki perhatian yang lebih akan identitas daerahnya. Persoalan yang menjadi penting di dalam konteks Indonesia ialah kondisi bahasa di negara kita sangat berbeda, sehingga hal yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana konsep dan teori yang memadai untuk konteks Indonesia yang memiliki kondisi bahasa daerah yang beragam. Berikutnya saya akan mendiskusikan konsep revitalisasi bahasa. Sederhananya, revitalisasi bahasa menurut Hinton, Hus, dan Roche tahun 2018 memberikan kehidupan baru dan harapan baru pada bahasa yang jarang digunakan atau bahasa yang sudah tidak digunakan. Tetapi bagaimana kehidupan dan harapan baru itu? Kita tahu bahwa pergeseran dan hilangnya bahasa itu akibat dari kekuasaan yang tidak setara. Ada kolonisasi, ada nasionalisasi, dan globalisasi yang mengakibatkan masyarakat berada dalam kondisi yang mau tidak mau harus mengikuti kekuasaan, mau tidak mau harus ikuti apa kata penguasa, sehingga
Hal ini memunculkan bagaimana kita kembali merevitalisasi bahasa ini. Persoalannya ialah memberikan kehidupan baru dan harapan baru itu seperti apa. Lebih lanjut, Hinton, Hurst, dan Roche menjelaskan bahwa revitalisasi bahasa itu bukan sekedar menghidupkan bahasa dalam arti kita memberikan pelajaran bahasa, tetapi memberikan kehidupan kepada budaya, tradisi, perilaku, hubungan dengan keluarga, teman-teman, komunitas, tanah, binatang, dan alam sekitarnya yang ada kaitannya dengan manusia yang bahasanya tergeser ini. Sehingga persoalan revitalisasi bahasa tidak sekedar persoalan bahasa, tetapi persoalan kehidupan itu sendiri. Untuk menganalisis atau membuat penelitian aksi revitalisasi bahasa ini dibutuhkan kerjasama antar peneliti dari berbagai bidang studi, sehingga revitalisasi bahasa ini kajiannya multidisciplinary action research. Bagaimana dengan bahasa di dunia? Revitalisasi seperti apa yang pernah dilakukan atau yang sedang dilakukan. Kali ini saya akan menjelaskan Australia dan New Zealand, kedua buah negara yang memiliki fenomena bahasa yang cukup berbeda ya, tetapi faktanya mengalami pergeseran. Di Australia sudah ada 157 bahasa yang punah dari 402 bahasa. Kemudian 227 bahasa yang tersisa itu 159-nya menuju kepunahan. Yang lain adalah bahasa nasional di Australia, bahasa Inggris. Sementara di New Zealand ada 4 bahasa yang diakui, 3 bahasa terancam punah di antara 4 itu. Dan ada 65 bahasa migran yang tidak diakui. Bahasa nasional mereka bahasa Inggris, dan ini yang menarik, mereka memiliki perjanjian Waitangi dengan pemuka adat Maori di New Zealand. Ini yang berbeda dengan Australia, karena di Australia tidak ada. Pertanyaan kemudian ialah mengapa bahasa-bahasa di Australia dan New Zealand bergeser begitu cepat? Ada 4 alasan setidaknya yang sudah saya baca, yaitu perampasan generasi. Jadi ketika kolonial masuk, generasi-generasi muda dari berbagai macam etnik yang ada di lokasi setempat diambil untuk dididik, sehingga mereka terlepas dari kebudayaannya. Kedua, penyakit. Banyak sekali virus dan penyakit yang masuk ke wilayah ini bersamaan dengan para pendatang dari Eropa. Selain itu, ketika kolonial dan perebutan wilayah potensial yang kaya, juga dilakukan relokasi paksa ke daerah-daerah baru. Selain itu, di dalam pendidikan, anak-anak generasi muda ini juga mendapat tekanan dari gereja dan negara. Lalu apa yang sudah dilakukan? Dalam kondisi bahasa yang sangat punah atau sudah ditinggalkan, bisa dibilang begitu, yang bisa dilakukan ada banyak hal sebenarnya. Sudah dilakukan membuat database, melakukan pendidikan untuk mendidik guru-guru yang bisa mengajarkan bahasa lokal melalui kampus-kampus, juga mengajarkan bahasa ini dan melakukan gerakan di dalam komunitasnya untuk mempertahankan bahasa, membuat sekolah-sekolah kecil untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa, juga sekolah yang singkat di dalam kebudayaan itu untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan. Selanjutnya, revitalisasi bahasa di Asia. Ada 4 negara yang akan dibahas ringkas: Jepang, Rusia, India, Cina. Di Jepang kita tahu bahwa negara ini monolingual ya. Salah satu bahasa di Okinawa sendiri ketika revitalisasi itu bukan dari pemerintahnya, tetapi karena ada revitalisasi bahasa di Hawaii, sehingga mereka mendapat pengaruhnya. Kemudian Rusia,
Mereka memiliki ciri agresif ya untuk mengasimilasi dan promosi bahasa. Identitas di masyarakatnya dalam hal bahasa dan etnisnya juga kuat. Sementara itu di India multilingual. Bahkan ada satu bahasa yang direkonstruksi kembali dari teks-teks kuno. Negara lain ialah Cina. Negara ini monolingual bahasa Mandarin. Tetapi di Tibet, ini menarik, di Tibet kasusnya revitalisasi bahasa tidak dilakukan pemerintah tetapi oleh masyarakat itu sendiri. Jadi Asia ini adalah negara yang relatif subur dengan bahasa-bahasa daerah dan masih bertahan di kondisi sekarang, meskipun beberapa atau mayoritas negaranya seperti Jepang dan Cina juga Indonesia itu menekankan untuk membentuk nasionalisme negaranya sehingga mereka memiliki bahasa nasional dan menekan bahasa-bahasa lokal. Revitalisasi bahasa di Afrika. Kondisi bahasa di Afrika tidak mempunyai status resmi karena dimonopoli oleh ideologi bahasa Inggris. Faktor penyebabnya adalah kerusuhan politik sehingga masyarakat berpindah-pindah, kemudian berpindah karena iklim, pekerjaan yang mendatangkan income atau ekonomi sehingga membuat masyarakat cenderung berpindah dan pergi ke tempat lain untuk mencari pekerjaan. Yang terakhir adalah pembangunan yang memutuskan hubungan dengan tempat-tempat suci maupun budaya. Program revitalisasi yang dilakukan di Afrika, yang pertama diselaraskannya bahasa-bahasa yang besar jumlah penuturnya dan juga pembuatan ortografi. Pembuatan ortografi ini dimaksudkan agar bahasa-bahasa tersebut diakui di Afrika. Sebagai catatan penutup, rekomendasi terakhir yang menjadi pusat usulan Lubke adalah bahwa revitalisasi harus berfokus bukan pada bahasa tunggal, tetapi mempertahankan dan merevitalisasi repertoar beragam individu dan komunitas. Revitalisasi bahasa di Arktik. Kondisi bahasa terjadinya pergerakan bahasa Inari Sami Arktik. Di Arktik memiliki 9 bahasa, salah satunya adalah bahasa Inari Sami yang mengalami pergeseran. Faktor penyebabnya adalah kristenisasi dan migrasi pada abad ke-18. Kemudian perpindahan penduduk karena kondisi iklim dan sekolah berasrama. Di sini sekolah berasrama yaitu perpindahan penduduk muda yang bersekolah di wilayah tertentu sehingga jauh dari komunitas dan orang tua. Kemudian kristenisasi dan migrasi pada abad ke-18 ini adalah di mana masyarakat Arktik mengadopsi beberapa kehidupan dari luar. Revitalisasi bahasa di Arktik. Perlu diketahui bahwa Arktik memiliki 9 bahasa, salah satunya adalah bahasa Inari Sami. Kondisi bahasa, pergeseran bahasa Inari Sami di Arktik. Faktor penyebabnya adalah kristenisasi dan migrasi pada abad ke-18, perpindahan penduduk karena kondisi iklim, dan sekolah berasrama. Kristenisasi dan migrasi pada ke-18 ini menyebabkan adanya adopsi kehidupan terluar, kemudian perpindahan penduduk karena iklim di Arktik yang tidak bagus, kemudian sekolah berasrama. Sekolah berasrama di sini anak-anak muda yang didatangkan dari kampung-kampung dan tinggal secara terpisah jauh dari orang tua mereka. Kemudian program revitalisasi yang dilakukan adalah pendidikan bahasa, kampung bahasa, dan media cetak. Pendidikan bahasa di sini yaitu dimulai adanya kebijakan pendidikan bahasa di sekolah tingkat dasar, tingkat menengah, dan perguruan tinggi. Bahkan ada pendidikan khusus guru berbahasa Sami. Kemudian kampung bahasa di sini berperan untuk menciptakan penutur terbaru dari bahasa Sami dan media cetak. Mengingat kondisi geografis yang kurang memungkinkan, maka di Arktik media yang dilakukan untuk bisa dapat
mengangkat bahasa Sami adalah dengan melalui media cetak. Sebagai catatan penutup adalah dua ideologi bahasa kunci dalam revitalisasi Inari Sami, yaitu sentralisme bahasa dan netralitas etnis. Bahasa dapat muncul sebagai nilai inti bagi banyak kelompok, bagi yang lain berbagai faktor seperti agama mungkin memainkan peran yang lebih signifikan. Proses revitalisasi Inari Sami dimulai dengan keputusan bahwa semuanya harus dilakukan dalam bahasa Inari Sami dengan berbicara dan menulis. Dari Artik kemudian kita beralih ke revitalisasi bahasa di Eropa dan Amerika. Eropa adalah benua dengan bahasa yang relatif rendah perbedaannya, dan keanekaragaman bahasa secara resmi didukung oleh Piagam Eropa dan Konvensi Eropa tentang Perlindungan Bahasa Minoritas. Namun, tidak semua negara meratifikasi dua konvensi internasional tersebut. Beberapa bahasa minoritas seperti bahasa Galo, bahasa Jarais maupun bahasa Gernesia kini berada dalam kondisi yang terancam punah. Beberapa hal yang menyebabkan kepunahan tersebut antara lain adalah dominasi bahasa mayoritas di ruang-ruang sosial ekonomi dan juga stigmatisasi sebagai bahasa rendahan. Hal ini mengakibatkan terhentinya transmisi bahasa antar generasi. Upaya revitalisasi kemudian diarahkan pada peningkatan jumlah penutur, baik melalui peningkatan status maupun pendidikan dan pengajaran. Nah, tantangan yang terbesar yang dihadapi dalam program revitalisasi ini adalah bagaimana membangun sikap komunitas bahasa itu sendiri terhadap bahasanya. Berbeda dengan Eropa, Amerika memiliki lebih banyak bahasa. Ada sekitar 400 hingga 2.500 bahasa asli yang saat ini semuanya dalam kondisi terancam punah. Beberapa penyebabnya antara lain adalah dominasi bahasa Inggris dan Prancis dalam aktivitas ekonomi. Ada juga ideologi identitas nasional yang monolingual. Selain itu, kepunahan bahasa juga disebabkan oleh kerusakan ekologi akibat dominasi kapitalisme. Ada juga rasisme yang menumbuhkan sikap negatif masyarakat pribumi terhadap bahasanya sendiri. Hal ini berimbas pada terhentinya transmisi bahasa antar generasi karena mereka ingin melindungi anak-anak mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Yang terakhir adalah kepunahan bahasa juga disebabkan oleh kerentanan komunitas terhadap penyakit yang dapat menghancurkan populasi mereka. Misalnya suku-suku di kedalaman Amazonia yang sedikit kontak dengan dunia luar. Kegiatan revitalisasi bahasa di Amerika Latin kemudian difokuskan pada upaya untuk mengembalikan bahasa yang terancam punah ke rumah tangga. Program revitalisasi menyasar pada kegiatan yang berbasis keluarga, komunitas, dan sekolah. Meski minim, upaya revitalisasi melalui dokumentasi, literasi, dan juga teknologi internet juga dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali bahasa-bahasa pribumi di wilayah tersebut, serta menggeser hegemoni bahasa dan budaya yang dominan. Sebagai telaah literatur yang telah kami baca, kami menyimpulkan bahwa persoalan sosial dan politik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bahasa. Kolonialisme di Australia misalnya telah menyebabkan bahasa aborigin bergeser. Lalu nasionalisme identitas nasional telah menggeser bahasa-bahasa minoritas di Prancis dan Eropa. Kondisi sosial politik ini mempengaruhi lingkungan alam dan lingkungan sosial, sehingga apa yang terjadi adalah kerusakan ekologi alam dan kerusakan ekologi sosial. Ketika kerusakan ekologi sosial terjadi, maka yang ada adalah rasa inferioritas dari kelompok minoritas yang menumbuhkan sikap negatif terhadap bahasa mereka sendiri. Lalu, ketika terjadi bencana alam akibat kerusakan ekologi alam, maka mereka terpaksa harus meninggalkan wilayahnya dan juga terpaksa harus meninggalkan bahasanya, yang pada akhirnya mengarah pada pergeseran dan kepunahan bahasa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sebenarnya pergeseran dan kepunahan bahasa terjadi akibat pembangunan seperti nasionalisme yang menekankan pada penggunaan bahasa Indonesia dan juga globalisasi yang menekankan pada penggunaan bahasa Inggris. Selain itu, pembangunan juga berdampak pada investasi yang mengakibatkan kerusakan alam dan sosial. Lalu yang terjadi pada bahasa lokal adalah
pergeseran menuju monolingual. Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris telah menyebabkan penurunan prestise bahasa lokal yang akhirnya mengarah pada pergeseran dan kepunahan bahasa lokal menuju monolingual. Lalu apa yang bisa kami tawarkan untuk model revitalisasi bahasa di Indonesia? Di sini kami mengadopsi model yang diusulkan oleh Lobianco yang menurutnya revitalisasi bahasa dapat dilakukan dengan pendekatan 3 lingkup otoritas yang dapat memberikan legitimasi untuk perubahan bahasa. Ketiganya ini dapat tercapai melalui 4 model partisipasi dan diarahkan pada 6 tujuan. Pengertian otoritas ini dapat dipahami sebagai sebuah rangkaian wadah yang menurutnya di sini ada 3 sumber otoritas untuk kegiatan revitalisasi ini. Yang pertama adalah kedaulatan yang digunakan oleh agen politik atau otoritas politik untuk mengarahkan pembuatan hukum negara ke arah bahasa. Yang kedua ada yurisdiksi yang dilakukan melalui kewenangan yang dilimpahkan oleh suatu entitas atau sistem pendidikan ataupun dewan kota. Lalu yang ketiga ada pengaruh yang beroperasi secara sah dalam sistem pengambilan keputusan dalam suatu pemerintahan. Nah, melalui pengaruh ini berusaha untuk memobilisasi kekuasaan di pasar ekonomi atau domain politik dan budaya. Ketiga otoritas ini kemudian diaktifkan melalui mode partisipasi yang khas dengan aktor politik, profesional, atau masyarakat sipil. Menurutnya ada 4 model partisipasi, baik yaitu melalui teks publik, wacana publik, performative action, dan juga proses deliberatif yang melibatkan seluruh masyarakat. Biasanya kegiatan revitalisasi ini bertujuan untuk mencapai satu atau lebih tujuan bahasa, yaitu yang pertama untuk meningkatkan status bahasa, kedua memodifikasi korpus, yang ketiga untuk mempromosikan pemerolehan bahasa, lalu yang keempat untuk memperluas atau mengubah domain penggunaan bahasa, yang kelima untuk meningkatkan prestis yang melekat pada bahasa, dan yang terakhir untuk menghasilkan atau menaturalisasi wacana yang menentang sikap negatif atau mengukuhkan sikap yang diinginkan seputar bahasa. Dengan demikian, model ini sebenarnya menginginkan semua aktor terlibat dalam proses revitalisasi bahasa. Demikian kiranya yang dapat kami paparkan untuk menawarkan satu model revitalisasi bahasa di Indonesia. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.